Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Selamat malam, Kak. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan perekonomian Indonesia, mulai dari masa kolonial, orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Setelah training ini, diharapkan peserta mampu memahami perkembangan ekonomi Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Baik, sebelum mulai materi, kita adakan pretest terlebih dahulu ya. Silakan dicatat. Pertanyaan nomor 1, jelaskan 4 periode perkembangan perekonomian Indonesia. Yang kedua, mengapa sistem tanam paksa menyebabkan ketimpangan ekonomi di Indonesia? Yang terakhir, bagaimana mahasiswa dapat membantu UMKM melalui ekonomi digital? Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab pretest tersebut. Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, sudah 5 menit. Siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 1? Saya Kak Cindy mau menjawab nomor 1. Silakan. Jadi soalnya kan jelaskan 4 periode perkembangan perekonomian Indonesia. Jawabannya, perkembangan perekonomian Indonesia dibagi menjadi 4 periode, yaitu masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Masa kolonial ditandai dengan eksploitasi sumber daya alam oleh penjajah. Orde Lama fokus pada ekonomi terpusat, sedangkan Orde Baru lebih menekankan pembangunan dan investasi. Pada era reformasi, Indonesia mulai terbuka terhadap globalisasi dan ekonomi digital. Menurut Tulus Tambunan 2020, perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kondisi politik suatu negara. Sekian cukup, Kak. Apakah Kak Agna mau menambah? Baik, jawab Cukup, Kak. Nggak jawaban ada yang sangat tambahan. bagus ya. Oke, Kak. Thank you. Lanjut, pertanyaan nomor 2, siapa yang akan menjawab? Saya, Kak. Silahkan. Mengapa sistem tanam paksa menyebabkan ketimpangan ekonomi Indonesia? Jawaban saya adalah sistem tanam paksa menyebabkan ketimpangan karena rakyat diwajibkan menanamkan komoditas untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sedangkan keuntungan hasil pertanian lebih banyak dinikmati oleh penjajah, sedangkan masyarakat mengalami kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Dan teori para ahlinya menurut Anne Booth, tahun 2019 sistem kolonial menciptakan ketidakmerataan ekonomi yang dampaknya masih dirasakan hingga sekarang. Cukup, Kak. Oke, apakah ada tambahan dari Mbak Cindy? Oke, Kak. Cukup, Kak. Baik, jawabannya betul ya. Untuk pertanyaan nomor 3, siapa yang akan menjawab? Ini Kak mau menjawab nomor 3. Baik, silahkan. Bagaimana mahasiswa dapat membantu UMKM melalui ekonomi digital? Mahasiswa dapat membantu UMKM dengan promosikan produk melalui media sosial, marketplace, dan membuat konten digital. Cara ini membantu produk UMKM lebih dikenal luas dan meningkatkan penjualan. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development 2019, ekonomi digital mampu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Cukup, Kak. Oke, jawabannya tepat sekali ya. Sekarang kita hitung jumlah benarnya. Saudara Agna, betul berapa? Betul, 3, Kak. Untuk saudara Cindy, betul berapa? Betul 3, Kak. Oke, kita lanjut ke materi ya. Menurut Tambunan tahun 2020, sejarah perekonomian Indonesia adalah proses perkembangan sistem ekonomi yang dipengaruhi kebijakan pemerintah, kondisi politik, dan globalisasi. Perkembangan ekonomi Indonesia dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, masa kolonial. Yang kedua itu orde lama. Ketiga, orde baru. Keempat, era reformasi.
Kenapa masa kolonial sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia sampai sekarang, Kak? Itu karena pada masa kolonial terjadi eksploitasi sumber daya alam melalui sistem tanam paksa. Akibatnya terjadi ketimpangan ekonomi dan masyarakat Indonesia tidak mendapatkan kesejahteraan secara merata. Nah, pada masa Orde Lama, pemerintah menerapkan sistem ekonomi terpusat dan nasionalisasi perubahan asing. Namun, inflasi sangat tinggi sehingga ekonomi menjadi tidak stabil. Lalu apa yang berubah pada Orde Baru itu, Kak? Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus pada stabilitas ekonomi, pembangunan nasional, dan investasi. Hal tersebut meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Memasuki era reformasi, Indonesia mulai terbuka terhadap globalisasi dan perdagangan internasional. Apakah ada contoh dampak globalisasi dalam kehidupan sehari-harinya, Kak? Ada contohnya perkembangan marketplace, bisnis online, investasi digital, dan penggunaan teknologi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Walaupun ekonomi Indonesia berkembang, masih terdapat masalah seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Terus mengapa masalah itu masih terjadi? Karena pembangunan belum merata, kualitas SDM masih rendah, dan masih banyak masyarakat bekerja di sektor informal. Salah satu solusi yang dapat dilakukan masyarakat adalah memanfaatkan ekonomi digital seperti menjadi reseller, dropshipper, atau membuka UMKM online. Kenapa usaha digital dianggap tidak efektif, Kak? Karena tidak membutuhkan modal besar dan jangkauan. Kok mama Eh, emang. memanaan Anu, orang, kenapa usaha digital dianggap tidak efektif? efektif apa tidak efektif? Dianggap efektif, Sok balikan di. kenapa usaha digital dianggap efektif, Kak? Karena tidak membutuh karena tidak membutuhkan modal besar dan jangkauan pasarnya luas. Menurut OECD 2019, ekonomi digital mampu membuka peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berarti mahasiswa juga bisa ikut membantu masyarakat ya? Tentu, mahasiswa dapat menjadi pelatih atau konsultan sederhana dalam pemasaran digital, branding produk, dan pengelolaan usaha kecil. Jadi kesimpulannya, sejarah perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa setiap kebijakan ekonomi memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mampu beradaptasi dan perkembangan zaman dan memanfaatkan peluang ekonomi digital secara positif. Baik, untuk menutup materi hari ini, kita adakan post-test. Baik, Kak. Baik, Kak. Tolong dicatat pertanyaan nomor 1. Apa perbedaan kebijakan ekonomi Orde Lama dan Orde Baru? Yang kedua, apakah ekonomi digital lebih banyak berdampak positif atau negatif bagi masyarakat? Yang terakhir, buatlah ide program berbasis ekonomi digital untuk membantu masyarakat. Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab post-test tersebut. Baik, Kak.
Oke, sudah 5 menit. Siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Kak. Apa perbedaan kebijakan ekonomi Orde Lama dan Orde Baru? Jawaban saya, pada Orde Lama, pemerintah menerapkan ekonomi terpusat dan nasionalisasi perusahaan asing sehingga inflasi menjadi tinggi. Sedangkan pada masa Orde Baru, pemerintah fokus pada stabilitas ekonomi, pembangunan, dan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Dan teori para ahlinya menurut M. Chatib Basri tahun 2021, di mana stabilitas ekonomi menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional, Kak. Cukup, Kak. Baik, jawabannya tepat sekali ya. Apakah saudara Cindy ada tambahan? Setuju, Kak, setuju. Yang akan menjawab nomor 2 selanjutnya siapa? Cindy, Kak. Silahkan. Pertanyaannya, apakah ekonomi lebih banyak berdampak positif atau negatif bagi masyarakat? Jawaban saya, ekonomi digital lebih banyak memberikan dampak positif karena membuka peluang usaha, pekerjaan baru, dan mempermudah transaksi ekonomi. Namun, masyarakat juga harus memiliki kemampuan digital agar tidak tertinggal dan terhindar dari penipuan online. Menurut World Bank 2021, digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat jika didukung kualitas SDM yang baik. Apakah cukup, Kak? Apakah mau menambahkan, Kak Agna mungkin? Udah, Kak. Cukup. Setuju. Setuju, setuju. Baik, jawabannya tepat ya. Yang terakhir, siapa yang Ya, akan menjawab? saya, Kak. Baik, silahkan. Buatlah ide program berbasis ekonomi digital untuk membantu masyarakat, di mana jawaban saya adalah salah satu program yang tepat dibuat adalah Digital UMKM Campus Project, di mana program pelatihan pemasaran digital bagi UMKM oleh mahasiswa. Program ini dapat membantu UMKM memasarkan produk melalui media sosial dan marketplace sehingga penjualan meningkat. Dan menurut Nation Development Program tahun 2020, di mana keterampilan digital penting untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cukup, Kak. Oke, jawabannya tepat sekali ya. Sekarang kita hitung jumlah betulnya. Saudara Cindy betul berapa? Betul, 3, Kak. Saudara Agna betul berapa? Betul 3, Kak. Baik, kita tutup materi pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih, Kak.